Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ama Faziza selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis dan teman-teman dari kelas 2A dan 2C yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul pembuatan, laporan, proposal, dan rilis berita. Perkenalkan, nama saya Iradita Ratna Putri yang akan bertugas sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Adapun nama anggota kelompok saya yang pertama yaitu ada Alfiatur Rahmania, yang kedua ada Anissa Wulandari, yang ketiga ada saya sendiri Iradita Ratna Putri, yang keempat ada Isro Triawati, yang kelima ada Nabila Adawiyah Al-Habso, dan yang terakhir ada Mita Septi Yuwana Putri. Dan baiklah teman-teman yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke pemateri, dipersilahkan. Pengertian laporan bisnis. Laporan bisnis adalah dokumen faktual dan objektif yang berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang dengan tujuan bisnis tertentu yang memiliki tujuan yang jelas. Pengertian proposal. Pengertian proposal bisnis sendiri berdasarkan makna etimologis. Kata proposal berasal dari bahasa Inggris propose, yang berarti mengusulkan, mengemukakan, atau menawarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Pendapat lainnya, proposal bisnis merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Pengertian rilis berita. Rilis berita merupakan informasi yang didesain sedemikian rupa untuk mencapai audiens yang lebih luas melalui media publik. Rilis berita berisi informasi berita singkat yang merupakan sebagian kecil dari keseluruhan berita yang dimuat dalam suatu surat kabar. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan laporan, proposal, rilis berita. Yang pertama, kegunaan laporan bisnis, yaitu digunakan sebagai alat manajerial untuk memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan dan proses pemecahan masalah. Yang kedua, kegunaan proposal, yaitu sebagai alat untuk memberitahu dan meyakinkan donatur agar pihak dari donatur mau untuk menjalin kerjasama kepada pihak penyelenggara sebagai gambaran awal sebuah kegiatan. Kegunaan rilis berita, yaitu dipergunakan untuk menginformasikan beberapa subjek atau topik yang berkaitan dengan produk baru, layanan baru, pegawai baru, dan aktivitas lain yang layak dipublikasikan. Selanjutnya, jenis-jenis laporan bisnis, yaitu berdasarkan fungsinya. Itu ada dua macam. Yang pertama, laporan informasi. Yang kedua, laporan analitikal. Yang kedua, berdasarkan subjeknya. Yang ketiga, berdasarkan formalitasnya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, laporan formal. Yang kedua, laporan informal. Yang keempat, berdasarkan keasliannya dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, laporan otoritas. Yang kedua, laporan sukarela. Yang ketiga, laporan swasta. Yang keempat, laporan publik. Selanjutnya, berdasarkan frekuensinya dibagi menjadi dua. Yang pertama, laporan berkala. Yang kedua, laporan khusus. Selanjutnya, berdasarkan kegiatan proyek dibagi menjadi tiga, yaitu laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. Selanjutnya, berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 4, yaitu laporan memorandum, laporan surat, laporan dalam bentuk cetakan, laporan formal. Dan yang terakhir, berdasarkan pelaksanaan pertemuan dibagi menjadi 4, yaitu agenda, resolusi, notulen, laporan pertemuan. Mungkin cukup ini dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Jenis-jenis proposal bisnis. Yang pertama, pemasaran. Kedua, operasional. Tiga, sumber daya manusia.
4 teknologi informasi, dan yang kelima keuangan. Syarat laporan yang baik. 1. Memiliki informasi yang akurat. 2. Mengisyaratkan adanya pertimbangan yang baik. 3. Format dan organisasi laporan sesuai dengan kebutuhan pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyusun tubuh laporan. Yang pertama yaitu pendekatan deduktif. Kata deduktif atau langsung menggambar laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu. Deduktif sendiri memiliki karakteristik di mana eksekutif yang baik, kemudian lebih suka menentukan sesuatu dengan segera, kemudian ingin mengetahui good news atau informasi netral, lalu ingin menganalisis data dengan lebih baik, ingin mengetahui pandangan penulis dengan segera, dan lebih menyukai laporan disusun secara deduktif. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif berbeda penyajiannya dengan deduktif, di mana induktif sendiri ini memiliki kriteria, yaitu ingin mengetahui penjelasan secara rinci terlebih dahulu untuk dapat memahami simpulan, lalu ingin mengetahui simpulan yang kurang menyenangkan dan merasa simpulan tidak bisa dan dapat menerimanya. Lalu perlu membaca keseluruhan laporan, bukan hanya bagian akhirnya. Kemudian lebih menyukai laporan yang disusun dengan pendekatan induktif. Kemudian cara menyusun tubuh laporan dan proposal. Yang pertama, membuat topik-topik atau kriteria. Yang kedua, menyusun urutan suatu peristiwa atau berbagai kejadian. Dan yang ketiga, menjelaskan suatu proses atau prosedur. Dan yang keempat, menyusun urutan tingkat kepentingannya secara alfabet. Yang kelima, menyusun urutan tingkat familiaritas. Dan yang keenam, menyusun sumber-sumber yang digunakan. Dan yang ketujuh yaitu pemecahan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang pengorganisasian laporan singkat. 1. Pengorganisasian memo dan laporan informal. Suatu laporan informasional mempunyai tujuan dasar yaitu menjelaskan sesuatu dengan istilah yang jelas dan informasi harus disajikan secara logis dan akurat. Ada dua macam, 1. Laporan periodik, 2. Laporan aktivitas personal. 2. Laporan analitikal. Laporan analitikal dirancang untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar dapat menerima suatu kesimpulan atau rekomendasi. Ada 3 macam, 1. Laporan justifikasi, 2. Usulan bisnis baru dari luar klien, 3. Laporan troubleshooting. Pengorganisasian laporan formal. Pada umumnya, laporan formal lebih banyak dibandingkan dengan jumlah halaman laporan singkat. Oleh karena itu, perencanaan merupakan tahap yang sangat penting dalam penyusunan suatu laporan formal. Ada 5 macam. 1. Cara mendefinisikan masalah. 2. Outline untuk analisis. 3. Penyusunan rencana kerja. 4. Cara melakukan penelitian. Dan terakhir, analisis dan interpretasi data. Baik, terima kasih. Itulah tadi penyampaian dari pemateri tentang pembuatan laporan, proposal, dan rilis berita. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.